Salam damai sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bahagian saudara secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Pada kesempatan ini kita akan belajar sama-sama Alkitab. Dan saya mengharapkan kita sama-sama buka Alkitab, Anda di rumah dan saya di sini, dan kita baca Alkitab. Karena kita mempelajari tentang keilahian atau kealahan Yesus Kristus, di mana saudara-saudara kita yang di luar Kristen mempertanyakan ya, kealahan Yesus Kristus. Ya. Kok Allahnya orang Kristen ya bisa mati? Ya? Dan melalui Alkitab kita akan baca dan Alkitab akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Ya. Jadi jika saudara dan saya orang Kristen, ya, lalu kita katakan Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah, akan mengusik para pendengar, ya, mengusik telinga para pendengar, baik pada zaman Yesus Kristus, ya, maupun pada saat ini juga, ya, terlebih lagi pada saat ini, di mana orang-orang di luar kekristenan meragukan dan mempertanyakan kealahan Yesus Kristus. Dan yang menarik dari reaksi mereka, ya, bahwa mereka bertanya ya, dengan nada sindiran seperti saya katakan tadi, bahwa Tuhan orang Kristen kok bisa mati, sedangkan Tuhan Allah, ya, sedangkan Allah itu ya tidak bisa mati, Allah itu kekal, sumber kehidupan. Ya. Oleh sebab itu kita akan belajar Alkitab. Ya. Bagaimana Alkitab menjelaskan kealahan Yesus Kristus atau keilahian Yesus Kristus secara sederhana dalam gaya bahasa manusia yang dapat dipahami oleh saudara dan saya, baik pada zaman Yesus Kristus maupun pada zaman ini. Ya. Memang kalau saudara dan saya atau saudara-saudara kita di luar Kristen, ya, walaupun mereka berusaha ya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dari ayat pertama sampai dengan Wahyu, ya, ayat yang terakhir, mereka tidak akan dapatkan ya secara langsung Yesus mengatakan atau memproklamirkan dirinya ya dengan mengatakan, "Hai bangsa Yahudi, bangsa Israel, saya ini Allah." Ya, dia tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi dalam gaya bahasa yang sederhana, dia menyatakan keilahiannya. Oleh sebab itu kita buka Alkitab dan Alkitab akan menjelaskan perihal tersebut. Pertama kita akan buka buku Yohanes, ya, pasal 8. Peristiwa ini terjadi di dalam satu keramaian karena pada saat itu ada kegiatan keagamaan di Ka'bah. Ya, lalu Yesus datang di situ dan terjadi beberapa peristiwa. Antara lain, Yesus bercakap-cakap dengan orang Israel atau orang Yahudi. Dan kalau Anda baca Yohanes pasal 8, ya, orang Yahudi itu merasa bangga bahwa mereka itu keturunan Abraham. Ya, kebanggaan mereka bahwa mereka itu keturunan Abraham tidak pernah diperhambakan. Nah, yang menarik ya, dalam pasal 8 ini ayat 56. Tanggapan Yesus, ya. Tanggapan Yesus. Yesus tahu mereka itu keturunan Abraham. Lalu Yesus katakan dalam ayat 56 pasal 8, "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia melihatnya dan ia bersukacita." Ayat 57, "Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Dengan kata lain, ya, orang Yahudi katakan, ya, omong kosong. Yesus berbicara demikian. Kenapa? Abraham hidup ribuan tahun yang lalu, sedangkan Yesus hidup pada masanya itu, dia baru berumur 30-an tahun. Ya, katakanlah demikian. Ya. Oleh sebab itu orang Yahudi katakan, ya, umurmu belum sampai 50 tahun. Artinya tidak masuk akal Yesus berbicara demikian. Ya. Ayat 58. Lalu Yesus lanjut dengan ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepada orang Yahudi,
Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kita bisa bayangkan suatu pernyataan yang menyatakan siapa dirinya. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda baca dalam bahasa Inggris dikatakan, before Abraham was, I am. I am aku. Jadi ini pernyataan langsung tentang kealahan Yesus, keberadaannya dan kealahan Yesus. Sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Ya. Pernyataan aku ini, I am, ya, itu sama, ya. Maknanya menyatakan bahwa dia itu suatu pribadi yang ilahi, ya. Di ayat sebelumnya, pasal 8, ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, ya, I am. Ya, sama dengan pasal sebelumnya, pasal 6, ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Jadi Allah, ya, keilahian Kristus, itulah yang memberikan kehidupan kepada umat manusia. Oleh sebab itu dia katakan dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Dan Anda bisa baca seterusnya. Jadi pernyataan di dalam Yohanes 8 ayat 58 ini, ya, aku telah ada sebelum Abraham jadi. Pernyataan tentang keilahiannya, ya, keberadaan eksistensinya. Esensinya Yesus Kristus adalah ilahi. Nah, yang dibungkus dengan kemanusiaan. Nah, kata aku mengingatkan kita akan satu peristiwa yang terjadi dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam Keluaran pasal 3. Ketika Musa mengembalakan kawanan ternaknya, dia sampai di Gunung Horeb. Pada saat dia tiba di sana, dia melihat ada api keluar dari semak belukar. Dia penasaran, ya, saya gunakan bahasa saya, Anda bisa baca di rumah. Dia penasaran, dia mendekat, dan dia dapati bahwa belukar itu walaupun bernyala tapi tidak terbakar. Karena penasarannya dia coba menyelidiki, tetapi ada suara. Ada suara yang memanggil namanya dan mengatakan bahwa tempat di mana dia berdiri itu suci. Oleh sebab itu tanggalkan kasutnya, diperintahkan kepadanya. Ya. Lalu terjadi percakapan. Anda bisa baca selanjutnya. Tuhan ingin mengutus dia, ya, untuk kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena keluhan mereka, ya, kepada seruan mereka kepada Allah sudah apa? Dalam bahasanya sudah sampai. Katakanlah demikian, ya. Lalu kalau saya sampai kepada orang Israel, lalu orang Israel bertanya, ya, nama Allahnya ini siapa? Allahnya yang mengutus kamu siapa namanya? Menarik bukan? Ya, orang Israel memikirkan nama Allah itu siapa, karena di Mesir itu banyak sekali nama Allah, ya. Jadi itulah yang ungkapan perasaan Musa. Sebelum dia sampai ke orang Mesir, dia harus mendapatkan kepastian namanya Allah sih siapa yang mengutus saya ini kepada orang Israel. Lalu dalam Keluaran 3:14 firman Tuhan Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi aku dalam Yohanes 8 ayat 58 tadi, I am, ya, before Abraham was, I am, ya, itu sama maknanya dengan Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Ya, jadi esensi keilahian Yesus Kristus yang dibalut kemanusiaan itu menyatakan, ya, bahwa dia adalah
suatu pribadi yang ilahi. Ya. Allah menyatakan keilahiannya dan keberadaannya. Sebagai apa? Sebagai Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Menarik bukan? Yohanes coba menjelaskan secara sederhana. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes secara sederhana mengatakan firman itu Allah setara dengan Allah Bapa. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 sini ada dua pribadi yang setara, ya, keilahian mereka, yaitu firman yang adalah Allah dan Allah. Menarik bukan? Kalau kita orang Kristen mempelajari Trinitas, kita sudah berbicara tentang Trinitas atau mempelajari Trinitas kita bisa pahami. Tapi orang-orang di luar sana belum bisa menerima. Kita doakan melalui tuntunan Roh Suci mereka bisa memahami akan Yohanes 1 ayat 1 ini. Jadi sekali lagi, ya, Yohanes secara sederhana mengatakan firman itu Allah dan setara dengan Allah Bapa. Artinya kedua pribadi ini, Allah ini memiliki kuasa untuk menciptakan, memiliki kuasa untuk mengatur, menopang kehidupan dunia ini, alam semesta ini. Ya. Kata firman di Yohanes 1 ayat 1 ini berbeda dengan firman yang terdapat dalam ayat-ayat lainnya dalam Alkitab. Contohnya, ya, kata firman ini berbeda dengan firman yang terdapat dalam ayat-ayat lainnya dalam Alkitab, yaitu Yeremia 1 ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Jadi firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya demikian. Artinya ada semacam bahasa komunikasi, ya, komunikasi verbal antara Allah dengan Yeremia untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian juga Yehezkel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Sama dengan Amos 3 ayat 1. Ya, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Jadi firman sini yang bersifat komunikasi antara dua pribadi, antara Allah dengan hambanya, ya, nabinya, untuk disampaikan apa yang telah Tuhan ucapkan kepada orang Israel. Ya. Jadi komunikasi verbal, ya, antara dua pihak. Kira-kira itu yang membedakan antara firman dalam Yohanes 1 ayat 1 dengan apa yang saya baru baca ini dalam buku Yeremia, Yehezkel, Amos, yaitu bersifat komunikasi, ya, komunikatif dan lain sebagainya. Ya. Nah, Yesus adalah firman yang adalah Allah telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan diam di tengah-tengah manusia. Ini atau ia adalah pribadi Allah yang dibalut dengan kemanusiaan. Nah, ini saudara-saudara kita kurang bisa menerima dia. Tetapi Allah kan itu maha segalanya. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Ya, saudara-saudara kita menyangkal keilahian Kristus, ya, karena Yesus, kok Allah Tuhan, Allahnya orang Kristen bisa mati, ya. Ya, kemanusiaannya mati, tetapi keilahiannya tidak bisa binasa. Nanti kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ya, jadi ia adalah Allah yang dibalut dengan kemanusiaan. Jadi firman yang dimaksud dengan Rasul Yohanes adalah firman yang memiliki kuasa keilahian, yang memiliki kuasa menciptakan, memberikan kehidupan, menopang kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa baca dalam buku Perjanjian Lama tentang firman yang memiliki kuasa untuk menciptakan. Tetapi saya akan berikan suatu contoh pengalaman dan kuasa penciptaan dalam buku Perjanjian Baru, yaitu terdapat di dalam buku Matius.
Kalau dalam buku Matius pasal 8 Anda bisa baca ceritanya, peristiwa-peristiwa sampai dengan yang terakhir, ya, Yesus menciptakan, Yesus melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun yang hidup di dunia ini, baik pada waktu yang lalu maupun pada saat ini. Dia menyembuhkan orang lumpuh, ya, dia meneduhkan angin, alam. Anda bisa bayangkan, dia bisa mengatur. Nah, yang menarik dari peristiwa yang terjadi dalam Matius pasal 8, Anda akan baca ayat 5 sampai 13, tapi saya akan baca hanya ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ya. Yaitu peristiwa tentang seorang perwira tentara Roma datang kepada Yesus. Ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi saudara lihat, ya, perwira tentara Roma ini, walaupun pada umumnya kita katakan mereka itu tidak bertuhan, tidak berAllah, ya, tidak bertuhan, ya, bangsa kafir, tetapi dia melihat dalam pribadi Yesus Kristus, ya, suatu pribadi yang lain yang memiliki kuasa yang dapat dipercaya untuk menyembuhkan setiap umat manusia yang datang kepadanya, termasuk seorang perwira tentara Roma ini. Dia punya keyakinan penuh, ya, karena Yesus ini mempunyai kuasa keilahian yang dapat memenuhi permintaannya, yaitu menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Sehingga Yesus katakan, "Saya akan datang untuk menyembuhkannya." Ayat 8 menarik, saudara. Anda baca di rumah, Matius 8 ayat 8. "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku.'" Saudara bisa bayangkan, seorang perwira tentara Roma dalam strata sosial pada saat itu, ya, dia dikatakan sebagai pejabat tinggi di daerah tersebut. Ya, dia merasa tidak layak menerima Kristus untuk datang ke rumahnya menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Padahal pertama dia minta kepada Tuhan, ya, untuk memohon agar dapat menyembuhkan hambanya. Menarik. Dalam ayat 8 sini, ya. Dia merasa tidak layak, tetapi dia berkata selanjutnya, demikian, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kita lihat keyakinan seorang, ya, perwira tentara Roma kepada pribadi Yesus yang secara iman dia lihat memiliki esensi keilahian. Tubuhnya dibalut dengan kemanusiaan, ya, sehingga keilahiannya itu dia percaya dapat menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh itu. Dan kita tahu ceritanya. Hamba perwira ini akhirnya sembuh. Ya, katakan saja sepatah kata. Ya, kalau bahasa kita berfirman, kalau Allah berfirman, jadilah. Seperti dalam Kejadian pasal yang pertama. Jadi hamba perwira Roma ini akhirnya sembuh. Karena apa? Tuannya, perwira tentara Roma itu mengatakan, "Tuan, berfirman saja." Kalau bahasa kita hari ini, berfirman saja Tuhan, maka hamba itu akan sembuh. Dan jadi, akhirnya hamba ini sembuh. Kalau Anda baca selanjutnya ayatnya, ya. Nah, sama. Jadi pribadi ini di dalam Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, ya, ia, Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaannya, dan seterusnya. Jadi Ibrani mengakui, ya, walaupun Yesus tidak mengatakan dirinya Allah secara langsung, ya, tetapi setiap perbuatan, perkataannya, dan para saksi menyatakan, ya, dalam Ibrani 1 ini,
Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaannya. Itulah pribadi Yesus Kristus, ya, di mana pribadi secara manusia membungkus kealahan. Firman itu yang telah menjadi manusia, sehingga dengan wujudnya sebagai manusia, ya, dia dapat berkomunikasi dengan manusia. Dia dapat menyatakan cahaya kemuliaan Allah melalui apa? Perbuatan tutur kata yang bisa menyelamatkan umat manusia. Itulah dia, Yesus Kristus, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dalam rupa pribadi manusia Yesus Kristus, ya, di mana esensinya adalah ilahi. Kita lanjut, ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Ucapan ini, ya, membuat bangsa Yahudi, orang Israel marah. Ya. Pernyataan yang secara tidak langsung bahwa Yesus Kristus sama atau setara dengan Allah. Dan ini dipahami dengan baik oleh orang Yahudi, sehingga mereka mau melempari dia dengan batu. Anda bisa baca selanjutnya dalam ayat 31 sampai 33. Saya baca ayat 33, Anda pun buka di rumah ayat 33. Bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Saudara bisa bayangkan, sederhana bahasanya yang ditulis oleh Yohanes, ya. Dan orang Yahudi pada zaman itu paham apa maksud dari Yesus Kristus, sehingga mereka marah dan mau melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan memang dia adalah satu pribadi yang ilahi, yang dibungkus oleh kemanusiaan yang tidak bercacat celah. Jadi dengan kata lain, orang Yahudi pun mengakui bahwa Yesus itu secara tidak langsung menyatakan dirinya adalah Allah. Yohanes 10 ayat 30. Nah, Yohanes 17 ayat 5 juga menjelaskan keberadaan Yesus. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita ingat yuk, dalam buku Yohanes 8 ayat 58, ya. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Jadi ini Yesus katakan, ya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di hadirat Tuhan. Alkitab menjelaskan keilahian Yesus Kristus. Dan orang-orang di luar sana menertawakan kalau kita katakan Allah Yesus Kristus itu mati tergantung di kayu salib. Mereka seperti menghina dan menggugat. Kok bisa Allah mati? Allah itu tidak bisa mati. Dan benar, Alkitab pun katakan demikian. Ya. Allah itu tidak takluk pada kematian. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dan seterusnya. Anda bisa baca. Jadi, Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yesus, ya, adalah suatu pribadi yang ilahi, ya, dibungkus dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Allah yang dibungkus dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Artinya, dia 100% ilahi, kealahannya 100%, dan kemanusiaannya itu 100%. Secara langsung dia tidak nyatakan kepada orang Yahudi bahwa dia ini Allah. Tetapi segala perbuatan yang kita bacakan tadi, dan Anda bisa baca di Alkitab, perbuatan, tindakan, ya, dan tutur katanya, firman-Nya bisa menyembuhkan orang, ya, bisa mengendalikan alam, bisa mengusir setan,
Ya, itu adalah satu pribadi yang ilahi yang dapat melakukan. Tidak mungkin manusia biasa dapat lakukan. Yaitu Allah yang dibungkus dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Apa kesimpulan yang Anda bisa dapatkan dari pelajaran singkat ini? Ya, Yesus memang tidak pernah mengucapkan atau mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ya, memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Tidak. Walaupun Anda baca dari buku Kejadian sampai buku Wahyu. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah yang dibalut dengan kemanusiaan. Tentunya saudara-saudara kita di luar sana bertanya, ya, mengapa ia menjadi manusia? Kita akan belajar nanti pelajaran berikutnya. Mengapa Allah harus, ya, datang sebagai manusia dibungkus dalam kemanusiaan? Karena Allah itu tidak terbatas kemahakuasaannya. Jadi dia bisa jadi manusia seperti yang dia kehendaki. Dari perkataan dan perbuatan Yesus, ia menyatakan dirinya adalah ilahi atau yang maha kuasa serta pengasih dan penyayang kepada umat manusia. Semoga pelajaran yang singkat ini dapat menjelaskan kepada saudara dengan tuntunan Roh Suci, ya, dan bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.